Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pecinta dari channel YouTube Padepokan Gaul dan juga dari channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara, dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang di Nusantara maupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja setelah Anda menyimak setiap konten-kontennya pun membawa dampak positif kepada kehidupan Anda masing-masing. Amin. Dan bagi pemirsa yang selama ini memiliki banyak sekali problem, keluhan, masalah-masalah mengenai kehidupan yang Anda alami, semoga saja mendapat solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dalam wujud nyata, dan nantinya pun semoga saja dari solusinya bisa dilaksanakan dan semoga bisa membawa manfaat kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan alhamdulillah pemirsa, di hari ini bertepatan di malam minggu. Nah, ini malam minggu bagi para jombloan khususnya. Kami sedang berada di kediaman rumah dari netizen kami di wilayah Kudus tepatnya, di mana di area ini beliaunya memiliki kesibukan daripada kegiatan untuk membantu manusia, yaitu membantu di wilayah kampung atau di wilayah tertentu itu ya bagian persalinan. Kalau di kesempatan ini, di momen ini, kami diberikan penyampaian oleh beliaunya yang memiliki rumah ini, di mana dahulu kala sebelum dibangunnya rumah ini, rumah ini itu sebelum dibangun didatangkan daripada sosok orang tertentu yang dianggap mampu untuk memberikan dampak positif kepada rumah ini, di mana dahulu kala pernah ditanam benda-benda tertentu sebelum dibangunnya rumah ini. Dan sebelum digunakan daripada tempat tinggal ini, banyak sekali hal-hal, kejadian-kejadian nyata bahkan sampai sekarang ini. Dan juga dari penghuni rumah ini pun sempat merasakan secara nyata daripada dampak-dampak bagi kehidupannya, baik itu sakit juga ataupun masalah demi masalah semakin banyak. Nah, itu yang kami sampaikan, dimana di momen kali ini kita konten nyata pembersihan rumah secara nyata dan pembersihan ruang bersalin. Nah, semoga dari konten ini pun bisa disimak, dipahami, dan terlebih bisa membawa manfaat. Amin. Dan juga banyak hal-hal kejadian yang tidak diduga di rumah ini, terkhusus bagi penghuninya pribadi maupun anggota keluarga yang lain. Dan itu sendiri berlangsung sudah lama sampai sekarang ini. Dan untuk momen pembersihan, kita dari tim YouTube channel Padepokan Gaul dan juga channel Pemuda Gaul Nusantara, seperti biasa kita menggunakan produk Al-Husa ini, yaitu air zam-zam asma, dimana kita siapkan air semprotan, nanti kita teteskan. Untuk pemirsa semuanya yang sudah menggunakannya, silahkan ditiru langkah-langkahnya. Bagi yang belum, silahkan juga nanti dibelikan atau digunakan untuk kehidupan Anda masing-masing, semoga membawa manfaat. Kalau untuk pembersihan rumah, siapkan semprotannya, siapkan air zam-zamnya, isi air agak penuh, kasih 21 tetes. Setelah itu kalau mau di password boleh, kalau tidak pun biasanya sudah di password otomatis untuk pembersihan, dan langsung bisa digunakan, disemprotkan ke seluruh area rumah, baik dari depan, belakang, kamar mandi, kamar,
ataupun untuk plafon-plafonnya dan juga area-area yang mungkin menjadi sarang-sarang gaib fasik. Jangan kerajaan di area tempat ini yang mengganggu dari semua sholat. Saya minta tolong Mas Ahmad, tolong dibantu disemprot dari mulai depan. Ya. Nanti ya monggo, terus nanti ke tengah, lalu ke belakang. Ini tak tinggal sebentar ya Mas. Siap, siap. Nah, ini sambil kita menemani. Ngeliling ya Mas. Nah ini pemirsa nanti ditiru. Ini mengeliling. Ini posisi kita di wilayah Kudus tepatnya. Dan insya Allah nggak begitu jauh dari Padepokan Gaul. Pojok ke pojoknya, pojok. Nah ini nanti terus semprot semuanya kalau bisa. Kalau punya semprotan tangki yang besar boleh, malah bagus, cocok. Atasnya Mas, atasnya, atas terus. Nah, masuk. Udah Mas. Udah ya. Sisanya diterusin nggak apa-apa. Sampai full. Nah, ini kita cross check. Ibunya kepada tadi. Di sini. Ibunya sehat, Bu. Tapi sering sakit ya. Iya. Ibu ini mau saya tanya sedikit Bu. Dulu rumah ini sering ditanam-tanam ya? Sebelum dibangun. Nah, yang disampaikan tadi kan banyak toh. Terus efeknya kepada kehidupan juga Anda rasakan begitu ya?
Dan juga sampai mohon maaf ada hal-hal yang nggak mengenakan juga peristiwa-peristiwanya. Sering hampir terjadi kecelakaan dahulu kala. Sudah terjadi. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa ya. Dan juga sampai seperti itu. Oke, terus ini Bu. Nah, ketika sering nyimak PG, alhamdulillah kan ya ada daya tariknya tersendiri. Yang Ibu rasakan gimana selama ini? Setelah nyimak konten PG sering, terus yang akhirnya bisa bertemu, bisa berjumpa, lalu bisa belajar bersama-sama. Ya, kepinginnya gimana ya? Kepinginnya bersih dari hal-hal gaib yang fasik di rumah saya. Yang Anda rasakan selama ini setelah menyimak PG dan juga sudah belajar itu ada perbedaannya apa mboten? Ada. Ada. Benar ada ya? Jadi terus kita biasanya di rumah sendiri ya sekarang berani. Alhamdulillah, yang semula takut atau penakut sekarang udah mulai berani. Iya. Ini memang nggak kita shoot ya Bu. Nah ini pemirsa memang nggak kita shoot ya, ini privasi bagi beliaunya. Ini saya mohon izin untuk kita cross check ya, menunggu gaib terkuat di rumah. Alhamdulillah saya di kesempatan ini ditemani mediator Mas Hamid, nah, atau Bapak Hamid. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak D, baik, sehat. Sehat. Oke, persiapan ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Semua efek-efek negatif dan bahkan mediator yang semua keluar semua. Sallallahu alaihi wasallam. Keluarkan semua penyusupan itu yang mengaku hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau semua sampai bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dikunci semua gaib-gaib fasik yang menghuni rumah ini, dari yang paling rendah hingga yang paling kuat terkunci seluruhnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Terkunci, terikat seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin dulu saya. Makhluk gaib terkuat yang menghuni rumah ini, yang asli, yang paling kuat, terkuat, yang paling besar. Tarik ke tangan saya. Otomatis semua sirah media ini secara full total. Sallallahu alaihi Muhammad. Langsung nyambung seluruhnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Nyambung. Kita suaranya nyambung, bisa diajak bicara, komunikasi bahasa manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, nyambung. Dengan golongan apa ini? Apa takon-takon? Loh lah, kamu yang masuk di ragam mediator ditanyai lah. Apa urusan takon-takon? Otomatis berubah bahasa menjadi bahasa Indonesia. Berubah bahasanya. Berubah. Kamu golongan apa? Tidak usah kamu tanya-tanya kepada saya. Kenapa? Kalau kamu tidak mau menjawab, Assalamualaikum, ya sudah disemprotkan. Dari Indonesia langsung dikunci. Diajar sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajar.
Kamu apa? Jin. Aku setengah siluman, Setengah jin. setengah iblis. Wih. Setengah siluman, setengah iblis. Nah, terus kayak apa itu perawakannya? Menyeramkan, menakutkan. Wujudku belum sempurna. Mm-mm. Sebentar lagi Mm-mm. saya akan menjadi golongan iblis. Oh. Tidak usah tanya wujud saya menyeramkan apa tidak. Mm-mm. Saya tinggi besar, Mm-mm. Genderuwo gigi juga saya besar. panjang. Genderuwo juga besar, buto juga besar. Iya toh. Saya tahu, Mm-mm. tapi saya tidak butuh, Mm. tidak genderuwo. Tidak jin juga. Lidah saya Mm. itu di depan kakak. Wih, ini jadi terpotong-potong lidahnya. Wow. Kembali normal, salahnya. Normal. Kalau kamu jujur normal. Diajaki baik-baik ya. Padahal sebenarnya saya itu hanya bermaksud. Koi Apa? yang tidak baik-baik di tempat ini. Loh, kok bisa? Ini tempat saya. Loh, ini kan rumah saudara kami. Kok ini rumahmu? Gimana ceritanya? Saya tahu Mm-mm. ini rumah manusia, Mm-mm. tetapi di depan itu juga ada kerajaan kami. Di mana posisinya? Tak usah kamu tahu. Di area bunga-bunga itu. Parkir. Tak usah kamu tahu. Kalau kamu tidak menjawab otomatis lidahmu akan terpotong lagi. Jawab jujur. Kalau berdusta otomatis Di terpotong-potong. pintu masuk. Kok bisa ada kerajaan gaib di pintu masuk? Gimana ceritanya? Tolong katakanlah. Kamu itu berasalnya dari mana? Prosesnya kayak apa? Mengapa sampai kamu membuat kerajaan di area tempat ini? Saya tidak membuat kerajaan saya. Terus, Manusia yang membuat kerajaan saya sendiri. kok bisa manusia? Ya, Kok bisa kamu menyalahkan manusia meminta bantuan Mm-mm. kepada golongan manusia. Ah, Yang mana manusia itu mempunyai kodam-kodam. Kodam itulah yang disuruh membantu mm-mm. yang ada di rumah ini. Otomatis. Otomatis itu juga berasal dan berawal kerajaan saya berdiri. Oh. Jadi ketika keluarga ibu ini meminta bantuan orang tertentu lah, dikatakan itu orang pinter. Jadi orang pinter itu yang menanam sesuatu benda yang akhirnya membuat kerajaan gaib kamu di situ. Kenapa kamu seperti itu? Bau apa ini? Parfum lah. Busuk sekali. Bau parfum saya ini enggak? Bau busuk ini membuat panas seluruh tubuh saya. Kenapa kok bisa kamu katakan bau busuk? Memang apa sih kok bisa membuat kamu menyampaikan bau busuk? Ceritanya kayak apa? Kenapa? Energi bau itu berbeda dengan energi kami. Jadi bukan gaib fasik tentunya yang di dalamnya. Kan Oh. manusia. Jika ada yang melindungi dari energi tersebut, golongan kami akan terganggu untuk mengganggu atau masuk dalam tubuhnya. Oh. Kami menganggapnya bau busuk. Jadi begitu toh. Oke, ya udahlah soal itu. Terus di area rumah ini penghuni gaib yang paling kuat itu siapa? Kamu.
saya yang paling kuat. Hmm. Tetapi ada 4 yang setara dengan saya. Oh. Mereka memiliki kerajaan masing-masing atau gimana ceritanya? Kalau kamu jujur otomatis terpotong-potong. Kerajaan saya besar. Bisa. Kerajaan yang lainnya Mm-mm. di bawah dari kerajaan saya. Wih, berarti kamu salah satu penguasa kerajaan kayak Pasik di sini. Kamu dulunya apa? Jin? Atau asli siluman atau memang kamu apa? Saya tak usah kamu tanya. Bukan kita berbicara toh, nggak usah kamu bertanya itu gimana? Itu hak saya. Mau menjawab atau tidak? Ya udah kalau kamu mau resiko ya udah dipotong-potong sekalian. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. Iya, saya akan menjawab. Potong itu kalau kamu jujur kembali. Assalamualaikum Muhammad. Saya terlahir asli dari golongan siluman. Asli siluman. Ya, siluman Pasik yang menciptakan saya. Nah terus kamu kok bisa mengikuti atau membantu seseorang pintar dahulu kala hingga ditanam di area sini? Ceritanya bagaimana? Kamu bantu orang pintar itu di mana kamu dikalahkan kah atau memang kamu sengaja ingin membantu orang itu dengan cara apa sih prosesnya dahulu kala? Saya mendatangi orang itu dengan sendiri. Dengan ritual yang dijalankan. Saya datang dengan sendiri. Untuk membantunya. Menjadi pendamping utangnya. Oh. Yang ada di rumah ini. Itu bukan saya dan pasukan kami saja. Tapi jutaan triliun gaib yang ada di rumah ini. Jadi Bukan gitu. hanya orang yang membuat kerajaan saya saja. Hingga golongan kami ada di rumah ini. Tetapi ada juga dari orang-orang yang datang ke sini. Golongan gaibnya ingin bergabung di kerajaan saya. Oh. Ada juga golongan-golongan siluman, golongan jin, ataupun golongan yang langsung berdandu untuk membuat rumah ini panas. Jadi begitu Itu cari ceritanya. manusia. Oke. Selama kamu memiliki kerajaan di area ini, apa saja yang sudah kamu kerjakan kepada penghuni rumah ini? Dulu saya membantu mencari agar orang datang ke tempat ini. Agar tempat ini dikenal dari masyarakat banyak. Oh. Orang yang melihat tempat ini tertarik, merasa yakin jika mendatangi tempat ini, apa yang diinginkan bisa tercapai. Saya membantunya pada waktu dulu. Tetapi untuk saat ini, saya bukan saat ini saja. Terus? Tetapi tahun-tahun yang sudah berlalu, saya sudah tidak mau membantunya. Kenapa? Sudah waktunya. Saya mengambil upah dari apa yang sudah saya kerjakan. Saya mengambil roh sukma. Saya setorkan pada golongan iblis. Oh, roh sukma siapa yang kamu ambil? Orang-orang yang ada di tempat ini. Wih. Orang yang datang ataupun orang yang berpenghuni di rumah ini sendiri. Oke. Saya serahkan kepada
kepada pimpinan saya golongan iblis. Saya diberikan imbalan kekuatan yang lebih hebat. Kerajaan saya semakin megah, semakin sakti, semakin tidak bisa dikalahkan dari golongan-golongan jin, siluman ataupun iblis yang ada di tempat ini. Oke, jadi begitu ya. Lalu kamu disuguhi apa enggak ini? Udah kenyang kamu? Saya sudah kenyang. Wih. Oke. Lalu ini dulu kan waktu orang pintar tersebut datang ke sini dan juga menempatkan suatu hal. Benda apa yang dipasang di area ini hingga membuat kerajaan gaib itu tercipta? Benda nyatanya yang saya tanyakan, entah tanah kuburan, entah telur, entah atau benda itu hanyalah tipuan dari golongan kami. Loh kok bisa? Untuk memberikan isyarat kepada manusia-manusia sakti agar mereka lebih yakin dengan apa yang dilakukan. Itu tipuan kami. Loh. Sebenarnya tanpa dari benda-benda tersebut ditanam. Jika manusia itu sudah berniat untuk meminta bantuan kami, otomatis manusia itu terikat perjanjian kontrak dengan kami. Dan kami pun akan ada di dalam tubuh manusia yang ingin meminta bantuan kami. Ataupun otomatis kami sudah berada di tempat yang dimana tempat itu tempat dimana meminta bantuan golongan kami. Benda-benda yang ditanam di tempat ini itu banyak. Telur, paku. Kalau paku ya wajar lah, karena ini bangunan. Batu kan wajar, karena ini kan bangunan memerlukan batu pondasi. Paku ya untuk bukan paku, itu pintu. yang saya maksud. bukan. Saya mengetahuinya manusia membutuhkan semua yang kamu sebutkan jika ingin membangun rumah. Iya, terus. Tetapi terkhusus manusia yang menanam dengan niatan bantuan kami. Manusia itu menanam yang saya sebutkan. Dan banyak lagi. Sesembahan-sesembahan dari golongan manusia untuk kami. Di mana golongan manusia itu menanam dengan niatnya sendiri. Oh. Jadi begitu toh ternyata. Weh. Saya baru tahu loh. Ngomong-ngomong, kamu dapat makanan rusukma baik dari orang yang menempati tempat tinggal di sini maupun orang yang datang dalam rangka meminta bantuan kan gitu toh. Kok bisa kamu ambil semuanya deh? Apa manusia kan bertanya, kenapa rusukma manusia bisa begitu mudahnya diambil? Apa nggak ada bentengnya kah dengan suatu hal? Padahal manusia itu mengerjakan ibadah pada umumnya loh, baik. Golongan kami itu bisa melihat celah dari uap yang keluar dari keinginan manusia. Apalagi tempat ini. Tempat ini adalah salah satu tempat di mana manusia meminta bantuan pada orang yang punya rumah ini. Kami bisa melihat keinginan manusianya agar mereka datang ke tempat ini itu bisa sembuh. Ada kalanya kami mengambil roh sukmanya dan kami gantikan dengan pasukan-pasukan kami. Kemudian orang yang datang ke tempat ini itu bisa sembuh. Itu yang saya maksud dahulu kala saya pernah membantu orang yang ada di tempat ini. Itu orang yang punya rumah ini ataupun orang yang datang ke tempat ini. Jika orang yang datang ke tempat ini sudah mendapatkan apa yang diinginkan, otomatis timbal balik dari orang yang diminta bantuan juga mendapatkan keuntungan. Di mana orang yang mendapatkan keuntungan yang punya rumah ini, itu juga salah satu sukmanya kami ambil. Termasuk roh sukma yang sudah saya setorkan, di mana saya mendapatkan tanduk yang sangat panjang dan sangat tinggi, di mana manusia itu sudah mati.
adiknya sudah meninggal. Dari penghuni rumah ini